Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Sehat Budi Kemuliaan bersama saya Dr. Aisyah. Saat ini saya bersama dengan Dr. Azmi, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita akan membahas mengenai puasa aman untuk ibu hamil. Nah, jadi kan kita sekarang udah memasuki setengah bulan dari bulan Ramadan ya, Dok? Betul. Dan tentunya kita juga punya banyak nih pasien-pasien ibu hamil di luar sana. Kira-kira gimana nih ibu-ibu? Udah pada ada yang batal belum nih puasanya? Atau masih pada berjalan dengan baik? Nah, dokter kira-kira nih dok, untuk ibu hamil, kira-kira ada bedanya nggak sih puasa pada ibu hamil dan pada ibu-ibu yang tidak hamil nih, atau kita-kita yang biasa nih dok? Baik, Dr. Aisyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pada ibu-ibu hamil itu yang ingin melakukan puasa, karena berbeda ya ibu-ibu hamil dengan ibu-ibu yang tidak hamil. Khususnya untuk nutrisi yang bisa dia ambil gitu ya, yang dia perlukan untuk kecukupan nutrisinya berbeda ya, karena ibu hamil itu dia punya bayi yang mungkin perlu dicukupi nutrisi maupun kebutuhan air gitu ya, sehingga memang pada secara umum gitu ya ternyata tidak terlalu berbeda gitu ya apa yang perlu dilakukan pada ibu hamil maupun ibu-ibu yang tidak hamil untuk melakukan puasa. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita di Muslim gitu ya, ini kan puasa itu untuk ibu hamil sebenarnya bisa ya digantikan di lain hari gitu ya, digantikan di lain hari atau bayar fidyah dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh. Tapi memang ternyata antusiasme ibu-ibu hamil terhadap puasa itu sangat tinggi gitu ya, sehingga ibu-ibu hamil ini memang cenderung pengen tetap ikut puasa gitu ya pada saat bulan Ramadan. Nah, makanya beberapa hal itu memang perlu diperhatikan tuh saat ibu hamil berpuasa, terutama kecukupan air gitu ya. Kan memang kita tahu bahwa ibu-ibu hamil itu memerlukan air yang cukup, misalnya 2-3 liter per hari. Nah, itu mesti dicukupi tuh di 2 kesempatan makan ya, pada saat berbuka dan pada saat sahur. Jadi kalau melihat kecukupan nutrisinya dapat dipenuhi meskipun waktu makannya itu berkurang, sebenarnya ibu hamil itu tetap bisa melakukan puasa dengan baik gitu ya, tanpa tanpa membuat bayinya atau kehamilannya jadi bermasalah. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira ada indikatornya nggak sih dok? Maksudnya ketika ibu hamil berpuasa, apa saja yang harus dipantau nih? Apakah mungkin gerak janinnya, atau mungkin tekanan darahnya, dan yang lain gitu dok? Betul, baik. Ya, jadi memang sama juga seperti ibu-ibu yang hamil ini tidak berpuasa, memang kita tetap harus memantau beberapa aspek ya. Yang pertama memang ibunya sendiri gitu. Bagaimana apa yang dirasakan ibunya saat dia berpuasa? Apakah ada rasa pusing yang berlebihan atau lemas yang berlebihan atau bahkan kunang-kunang misalnya gitu ya. Bahkan mungkin ibunya tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan tuh. Jangan-jangan ibunya mengalami misalnya hipotensi gitu ya, tensi yang turun karena kurangnya cairan atau kurang cairan tubuh atau tekanan darahnya yang turun. Nah, hipotensi tersebut kalau misalnya terus berlanjut gitu ya, bisa berbahaya untuk ibu bahkan untuk bayinya juga gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan ya tadi betul. Jadi gerak janin itu perlu dipantau ya. Apakah gerakan janin ini ada terus tuh dalam frekuensi yang teratur. Kenapa? Gerakan janin itu bisa menjadi salah satu indikator nih bahwa bayinya mendapatkan nutrisi yang cukup misalnya, atau mendapatkan aliran darah yang cukup gitu ya, dengan tensi ibu yang harusnya juga masih cukup atau masih baik. Sehingga kalau hal-hal tersebut ditemukan ada kelainan, ya tentu saja ibu-ibu hamil ini tidak boleh berpuasa terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya sampai tadi misalnya ibunya pusing, kunang-kunang, pandangan matanya gelap dan lain sebagainya, ya baiknya sih tidak melakukan puasa terlebih dahulu. Kira-kira gitu. Oke dok. Nah kira-kira nih dok, apakah ada rekomendasi makanan yang boleh dikonsumsi untuk sahur ataupun berbuka puasa dok bagi ibu hamil? Baik. Jadi kalau sahur dan berbuka gitu ya, sebenarnya memang kita ngikutin sih
yang dilakukan atau yang sunnahnya Nabi Muhammad ya. Jadi pada saat berbuka kita makan kurma terlebih dahulu, lalu kita ikuti dengan minum air putih, buah-buahan terlebih dahulu ya. Makanan-makanan yang memiliki gula yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena kalau gulanya terlalu tinggi biasanya nanti akan memicu kenaikan insulin yang berlebihan gitu misalnya. Kadang-kadang ibunya merasa ngantuk, nanti nggak bisa melakukan ibadah yang lain, ya, atau makanan-makanan yang tinggi lemak misalnya, makanan yang tinggi lemak, tinggi minyak misalnya, hal-hal tersebut perlu dihindari karena akan mengganggu juga tuh metabolisme, nanti perutnya juga kadang-kadang suka berasa begah terlalu cepat, bisa muntah dan lain sebagainya. Yang baik itu biasanya karbohidrat yang karbohidrat kompleks ya. Jadi kayak buah, sayur, nasi boleh ya. Terus kalau mau makan roti gandum misalnya. Ya, itu baik tuh buat melakukan berbuka puasa. Habis itu juga harus memperhitungkan kecukupan nutrisi ya, nutrisinya mikronutrisi maupun makronutrisi. Kalau ngomongin makronutrisi ya kita biasanya kebutuhan ibu hamil itu terhadap protein ya, terhadap protein. Nah itu harus betul-betul dilihat tuh, betul-betul dihitung atau dikira-kira, jangan sampai justru makan manis, makan gula, makan karbo, tetapi lupa kalau bayinya itu juga butuh yang namanya protein misalnya ya, daging-dagingan ya. Habis itu kacang-kacangan, telur, tempe, tahu itu ternyata juga sangat penting. Jangan sampai kita buka puasanya atau ibu hamilnya buka puasanya banyak makan karbo gitu ya, manis-manis, buah dan lain sebagainya, tapi lupa untuk makan protein. Padahal itu penting banget buat bayinya. Padahal kalau buka puasa kayak enaknya es buah ya dok? Benar banget. Es buah pakai susu. Pakai sirup gitu ya. Pakai sirup. Wah, isinya gula semua tuh kayaknya salah satu yang paling enak. Tapi ternyata justru kalau berlebihan nggak baik ya dok ya? Iya, nggak baik. Nggak dapat nanti proteinnya yang sebenarnya itu sangat penting buat si bayinya gitu. Oke dok. Nah, kalau misalnya pantangan yang harus dihindari, apakah ada dok untuk makanan atau minuman tertentu selama puasa? Ya, kan pada saat puasa ini kan memang prinsip puasa ini adalah ibu-ibu hamil itu jam makannya kan dibatasi ya, jam makan dan minum maksudnya ya, jam makan dan minumnya itu dibatasi. Jadi ada sekitar 12 jam atau lebih ya, itu tidak boleh makan ataupun minum. Sehingga sebenarnya yang perlu dilakukan adalah strateginya ini agar tidak keluar cairan terlalu banyak gitu pada saat berpuasa. Salah satunya apa? Dengan tidak mengkonsumsi zat-zat atau minuman yang bersifat diuretik atau mengeluarkan air. Ya, biasanya apa tuh dok? Biasanya kopi. Nah, kopi atau teh itu kadang-kadang memiliki sifat diuretik atau dapat mengeluarkan cairan dari tubuh ibu hamil gitu. Kalau misalnya itu terjadi nanti akhirnya meskipun sudah minum cukup banyak, tapi karena dia keluar terus melalui urin, melalui pipis gitu ya, akhirnya ibunya juga belum sampai 12 jam, belum sampai maghrib udah keburu aus duluan, keburu dehidrasi gitu. Ya, cairan tubuhnya keburu keluar sehingga tidak bisa melaksanakan atau bahkan jadi berbahaya buat ibu hamilnya ini berpuasa gitu. Berarti memang konsumsi kopi sebaiknya dibatasi ya dok, apalagi ketika puasa ya dok ya? Iya. Karena bisa memicu tadi namanya dehidrasi ya dok? Betul. Oke. Nah dok, ini kita ada beberapa pertanyaan nih dok dari audiens kita di Instagram ya. Yang pertama, makanan dan minuman yang perlu dihindari apabila ibu hamil mencoba puasa. Tadi udah sempat disebutin ya sama Dr. Azmi, salah satunya adalah kopi dan juga teh ya dok. Iya. Gitu, karena mereka memang memiliki sifat diuretik atau bisa memicu ekskresi atau pengeluaran cairan yang berlebihan dari dalam tubuh. Betul. Sehingga ketika masa waktu puasa takutnya ibu hamil akan mengalami dehidrasi ya dok. Benar. Karena kekurangan cairan. Oke, yang kedua ini ada juga nih dok. Terus mau nambahin juga tadi yang nomor 1 ya. Oh iya dok. Itu makanan-makanan apalagi pada saat sahur gitu ya. Sahur itu kan kita akan habis sahur, setelah kita udah nggak bisa lagi makan, kita akan menahan tidak makan selama 12 jam ke depan ya. Lebih ya, 13-14 jam ke depan ya. Nah itu kalau bisa pas sahur itu juga hindari makanan-makanan yang mengandung minyak, goreng-gorengan gitu ya. Karena itu juga akan menyebabkan ibunya kadang-kadang belum sampai bangun udah keburu aus gitu. Ya, karena mungkin bisa iritasi dan lain sebagainya. Terus makanan-makanan yang terlalu manis pada saat sahur itu juga akan bisa cenderung mengakibatkan ibunya
cepat aus lagi nanti bahkan sebelum siang udah keburu aus. Gitu kira-kira. Oke. Kemudian pertanyaan kedua nih dok. Ada yang curhat kayaknya nih dok. Kemarin coba puasa tapi malah drop dan pingsan. Tensi darah turun, HB turun juga. Nah ini mungkin kira-kira bisa dijelasin nggak dok? Apa sih tips and triknya untuk mencegah supaya tidak terjadi drop, pingsan, tensinya turun selama puasa dok? Baik. Ya, jadi ibunya kemarin coba puasa ya, tapi malah drop dan pingsan. Nah, iya, drop dan pingsan ini mungkin itu paling sering sih, mungkin penyebabnya adalah tensi yang turun secara tiba-tiba, gitu. Tensi turun secara tiba-tiba. Nah, terus kenapa tuh tensinya bisa turun secara tiba-tiba? Yang pertama memang karena ibu-ibu yang melakukan hamil ini pasti asupan cairannya kurang, gitu ya. Dengan cairan yang berkurang dalam tubuh ini akan sebenarnya ibu ini sudah pada fase di mana tensinya udah sedikit rendah gitu. Nah, terus mungkin ditambah aktivitas dan lain sebagainya yang juga aktivitas fisik gitu ya. Nah, bisa aja tiba-tiba ibunya mengalami drop atau pingsan. Nah, kalau kayak gini ya memang perlu dievaluasi lagi nih. Apa betul konsumsi air ya, konsumsi cairannya udah cukup pada saat sahur atau pada saat buka, jangan-jangan memang kurang gitu loh. Karena kalau kurang ya baiknya tidak melanjutkan aktivitas puasanya karena justru dapat membahayakan ibu dan bahkan membahayakan bayinya gitu kira-kira. Oke dok, nah berarti tadi memang kebutuhan cairan itu yang paling utama ya dok sebenarnya selama puasa ya dok. Kira-kira ada rekomendasi nggak dari dokter ketika selama sahur ataupun selama buka puasa berapa liter cairan sih dok yang harus dikonsumsi? Iya, jadi memang yang ibu hamil butuhkan itu sekitar 2-3 liter. Nanti di akhir usia kehamilan biasanya akan mendekati 3 liter ya di usia akhir kehamilan. Nah, jadi tipsnya itu ya karena memang waktu makannya itu cuma pada saat buka dan sahur. Nah, di 2 waktu itu harus dibagi ya. Misalnya 2-3 liter ya, dibagi 2 tuh. Di sahur harus 1-1,5 liter, di berbuka juga sekitar 1-1,5 liter. Nah, tergantung nanti berapa panjang sih aktivitas selama berbuka dan berapa panjang aktivitas menjelang sahur. Kalau misalnya ada waktu sekitar 4 jam gitu ya, habis berbuka 4 jam baru tidur misalnya, atau 3 jam pada saat sahur, ya dibagi aja gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu berapa jam, dibagi aja. Kira-kira setiap jam itu harus menghabiskan air kira-kira berapa mili gitu. Kalau misalnya dalam 1 jam minumnya 0,5 liter misalnya gitu ya, kan butuhnya sekitar 6 jam ya. 6 jam. Jadi ya kalau bisa biasanya kan di saat berbuka puasa tuh minumnya banyak tuh, bisa sampai 1 liter sampai sebelum sholat isya. Nah, itu dibanyakin. Nah, setelah itu nanti sampai menjelang tidur harusnya udah mulai berkurang biar pada saat tidur nggak terbangun juga untuk buang air kecil ya. Begitu juga nanti pas mau sahur misalnya bangun jam 3 gitu ya. Nah, itu bangun tidur langsung minum. Gitu, minum terus sampai bisa mencukupi total cairannya itu 2-3 liter dalam 1 kali 24 jam. Dibagi jadinya kira-kira gitu. Berarti targetnya 2-3 liter. Betul. Dalam 24 jam ya. Betul. Targetnya 2-3 liter dan dipotong tidur ya kan, kita ibunya tidur nanti jadi nggak bisa minum kan. Nah, jadi sebelum tidur itu atau setelah tidur ketika sahur mesti dikejar tuh biar bisa mencapai 2-3 liter. Oke dok, nah kalau misalnya ternyata ibu hamil ini mengidap darah tinggi, apakah kebutuhan cairan tetap sama 2-3 liter atau lebih sedikit dok? Sebenarnya justru nggak lebih ya, akan tetap sama sebenarnya, apalagi tensinya yang bukan dalam keadaan emergensi gitu ya, bukan dalam keadaan yang tiba-tiba tinggi gitu ya, sebenarnya sama. Tapi justru biasanya tensinya ibu ini akan sedikit turun ketika asupan cairannya kurang gitu. Jadi sebenarnya kita akan melihat ibu-ibu yang dengan hipertensi ini tensinya akan cenderung lebih bagus ya daripada nggak puasa ya, karena memang cairannya berkurang gitu, asupan cairannya berkurang sehingga tensinya akan terlihat sedikit rendah. Nah, ini juga pada ibu-ibu yang tensi seperti ini ya, saran saya sih harus kontrol gitu ya, harus kontrol lebih sering untuk melihat atau evaluasi bagaimana tekanan darahnya saat puasa
di dokternya gitu ya. Berarti tidak ada pembatasan cairan ya dok ya? Enggak sih, harusnya selama enggak. puasa ya. Oke, kita masuk lagi nih dok ke pertanyaan berikutnya. Kalau dalam segi kesehatan, apakah ada manfaat khusus jika ibu hamil berpuasa dok? Ya, baik. Jadi ini pertanyaannya agak sulit ya. Jadi kalau misalnya yang apa namanya pada ibu-ibu hamil dengan DMG ya, dengan diabetes gitu ya, ada yang bayinya besar, misalnya ibu juga kelainan gula dan lain sebagainya, itu ada beberapa studi yang memang mengatakan bahwa ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya ibunya bisa berpuasa dengan perhitungan jumlah kalori yang betul-betul dihitung gitu ya, jadi buka dan saat berbuka puasa dan pada saat saat sahurnya betul-betul dihitung kalorinya sehingga bayinya juga tidak mengalami lonjakan atau pengurangan gula darah yang signifikan. Nah, tetapi ternyata yang saya lihat gitu, yang saya baca, jurnal-jurnal justru mengatakan bahwa kalau ibu-ibu hamil ini ingin puasa, disarankan bukan pada saat trimester 1 gitu. Jadi bukan pada saat trimester 1 yang disarankan itu kalau misalnya pun mau berpuasalah di trimester 2 dan trimester 3 gitu ya. Kenapa? Karena yang saya baca gitu, dari jurnal yang saya baca katanya kekurangan energi pada ibu hamil di trimester 1 itu dapat menyebabkan kemunduran kognitif pada bayinya pada saat nanti dia lahir. Meskipun itu juga nggak banyak bukti yang menunjukkan ya, tetapi ada salah satu yang saya baca seperti itu. Jadi memang rekomendasinya sih tidak berpuasa di trimester 1, tapi kalau mau berpuasa kalau sudah di ibu hamilnya sudah masuk trimester 2 ataupun trimester 3 kira-kira gitu. Oke, berarti memang dianjurkan berpuasa sebaiknya ketika sudah trimester 2 ya dok. Betul. Karena kalau di trimester 1 itu sedang pembentukan fungsi kognitifnya sehingga ditakutkan bila berpuasa akan mengganggu fungsi kognitifnya ya dok. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Dok, kerabat saya hamil dan puasa tapi sering mengalami morning sickness. Apakah ada solusinya dok? Iya, baik. Jadi kalau di sini kan kerabatnya hamil dan mengalami morning sickness. Nanti kalau kita lihat morning sickness-nya ini kan biasanya sering pada ibu-ibu hamil yang trimester 1 ya. Iya. Jadi ya solusinya apa? Kalau dari saya kalau morning sickness apalagi juga masih trimester 1, solusinya adalah jangan berpuasa dulu gitu ya. Kecuali sudah masuk ke trimester 2 atau ke trimester 3 boleh berpuasa. Tapi kalaupun memang mau berpuasa ya sebelum saat sahur dan saat buka puasanya minum obat-obatan atau minum obatan yang dianjurkan oleh dokternya pada saat kontrol gitu. Jadi pada saat kontrol bilang bahwa ada keluhan seperti itu, nanti dokter objinnya akan ngasih obat tuh untuk pagi pada saat pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa, sehingga ibunya akan terjaga dari rasa mual yang berlebihan. Terus saran juga yang lain adalah coba konsumsi ginger atau jahe ya. Air jahe itu di sini kan banyak. Nah, itu udah ada penelitiannya tuh bahwa jahe itu dapat menurunkan mual muntah pada ibu hamil cukup signifikan. Jadi itu boleh dicoba tuh minum air jahe manis ya, pakai gula merah, hangat dan lain sebagainya. Habis ini wedang jahe laku nih ya dok ya. Benar, harusnya gitu. Oke, apa kita buka usaha wedang jahe aja ya dok ya, buat ibu hamil yang pada morning sickness ya. Oke, kita lihat lagi nih dok. Ada pertanyaan juga ini, berat bayi saya 370, usia kehamilan 5 bulan. Kata orang kecil, orang maksa saya makan nasi sedangkan saya belum bisa makan. Nah, mungkin kita bahas mengenai berat bayinya dulu nih dok, 370 dengan usia kehamilan 5 bulan. Baik, 370 di 5 bulan, sebenarnya usia kehamilan 5 bulan itu kan sekitar 20 minggu ya. 20 minggu itu kan memang targetnya tuh sekitar, ya itu mungkin ada di range yang sedikit di bawah, tapi dikatakan nggak normal juga enggak sih. Ya, kan maunya sekitar 400-500 gram misalnya. Ya, memang itu bisa beda-beda ya perkembangan bayi di awal itu sebenarnya akan lebih signifikan kalau nanti kita lihatnya sekitar 28 minggu. Nah gitu. Jadi 28 minggu itu lebih signifikan lah untuk melihat berat bayinya. Kalau misalnya memang ada perkembangan yang terhambat akan lebih jelas terlihat di usia 28 minggu. Tapi masalah yang berikutnya yang dia bilang itu adalah maksa makan nasi. Maksa makan nasi, saya belum bisa makan. Nah,
Kalau saya belum bisa makannya, ya sebenarnya ibunya tetap harus makan ya. Kalau misalnya memang ada masalah pada mual, ya masih ada muntah dan lain sebagainya, coba saran saya seperti tadi, coba konsumsi air jahe tadi, biar rasa mualnya berkurang. Kalau rasa mualnya berkurang, biasanya nafsu makannya akan bertambah tuh, ya karena biasanya tidak nafsu makan karena ada rasa mual, gitu dok. Tapi kalau misalnya rasa mualnya bisa dihilangin, bisa diatasi dengan apapun, ya paling baik kan dengan yang bukan obat ya, air jahe. Ya kalau misalnya perlu obat-obatan ya ditangani dengan obat-obatan tertentu. Harusnya bisa ditekan tuh rasa mualnya. Hilang dok, hilang sih enggak ya. Biasanya sih tetap ada tapi jauh berkurang biasanya gitu. Nah setelah itu harus dipaksa untuk bisa makan, dan makannya kan memang kebutuhan makanan pada ibu hamil itu sangat sangat signifikan ya, karena memang ada bayi yang perlu mendapatkan nutrisi. Sehingga kalau mualnya bisa dikurangi, habis itu makannya bisa dicukup-cukupi meskipun ada mual, ya harusnya kita bisa melihat perkembangan bayinya itu akan tetap baik. Nah kalau di sini dibilang orang maksa saya makan nasi, ya nasi sebenarnya nggak perlu nasi ya, karena karbohidrat itu memang perlu pada ibu hamil, tapi kan bentuknya bisa macam-macam ya. Betul. Roti bisa, ya nasi bisa, gandum, kentang, ubi, singkong dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi kalau nggak bisa makan nasi ya nggak apa-apa, yang penting asupan karbohidratnya bisa dipenuhi dari bentuk-bentuk makanan yang lain. Kira-kira gitu dok. Oke, berarti ini untuk ibu yang bertanya, kalau belum bisa makan nasi mungkin bisa yang lain ya dok ya? Iya, bisa yang lain. Gitu, oke. Terus ini dok tadi terakhir, apakah ada tips untuk ibu hamil yang ingin berpuasa? Baik, jadi kalau dari saya sih sebenarnya yang paling pertama pastikan dulu ini ibu udah di trimester 2 atau trimester 3 ya. Udah di trimester 2, trimester 3, lalu ibu merasa ingin berpuasa, coba dulu ya. Kalau misalnya memang dalam menjalani puasa ini ibu sendiri merasa bahwa kok saya lemah, saya gampang capek, maksudnya apalagi sampai ada pingsan, ya jangan sampai ada pingsan. Tapi kalau sampai ada hal seperti itu, lebih baik tidak. Tetapi kalau misalnya ibunya ternyata cukup kuat gitu ya untuk menjalankan puasa, perlu diperhatikan asupan air ya, asupan cairan ya. Penuhi kebutuhan cairan itu sekitar 2-3 liter selama 1 hari, selama 1 kali 24 jam. Jadi ya memang pada saat berbuka puasa, setelah berbuka langsung target nomor 1 adalah minum. Untuk minum air putih, begitu juga nanti pada saat sahur. Jadi pas bangun pagi, buka mata, udah siap-siap mau sahur, atau kalau misalnya masih nyiapin makanan dulu kan, masak-masak untuk suami dan lain sebagainya, pokoknya di sela-sela itu harus tetap targetnya adalah minum air yang cukup gitu ya. Total jumlahnya sekitar 2-3 liter dalam 1 hari. Kalau misalnya itu sudah juga bisa diterapkan gitu ya, habis itu tips yang satu lagi adalah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang menunjang untuk puasa nih. Jangan sampai tidak menunjang untuk puasa, seperti tadi makanan atau minuman yang bersifat diuretik atau mengeluarkan cairan seperti kopi, teh, ya itu jangan dikonsumsi dulu. Habis itu makanan-makanan yang berminyak, berlemak ya, itu akan mengganggu sekali dalam ibu hamil berpuasa ya. Pada ibu tidak hamil aja kadang-kadang makanan-makanan seperti itu dapat mengganggu, apalagi ibu hamil akan lebih mudah terganggu tuh, karena biasanya lambungnya akan terganggu, akan lebih cepat mual, bergas dan lain sebagainya, dan itu tidak akan membuat suasana yang enak untuk hamil, untuk puasa pada ibu hamil. Gitu kira-kira dok. Oke dok, ini lumayan cukup lengkap ya informasi yang didapatkan dari Dokter Azmi, dan ternyata pertanyaan terakhir ini sudah lumayan cukup merangkum ya dok. Yeah. Jadi saya nggak perlu ngerangkum lagi nih, karena Dokter Azmi sudah merangkum tadi pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir. Oke Dokter Azmi, terima kasih banyak nih dok. Sama-sama. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah menjelaskan mengenai puasa yang aman bagi ibu hamil. Dan bagi Sobat Sehat Budi Kemuliaan yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Azmi, bisa ketemu di hari apa aja dok? Hari Senin sampai Jumat, jamnya nanti ada di Instagram, dilihat aja ya. Oke, nanti akan ada tulisannya di bawah sini ya. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Sehat Budi Kemuliaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.